Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everybody. I hope all of you have a nice day for today. A few moments later. Oke, Anda sekalian, baiklah kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Untuk pertemuan-pertama ini, silakan perhatikan dulu, pay attention to the picture. This is the first picture. Gambar ini, ya, kira-kira dalam gambar ini apa yang Anda bisa simpulkan dengan melihat gambar pertama ini? Ya, sebagaimana kita lihat dalam gambar terdapat seseorang yang something trouble, ya mungkin dia mendapatkan cedera karena main bola, and the other one atau 4 orang yang lainnya itu give a help, ya, yang berikan pertolongan. What about this one? Bagaimana dengan gambar kedua ini? Ya, kita lihat ada gambar uluran tangan. Ya, ini juga menandakan bahwa seseorang atau someone need a help. Ya, seseorang membutuhkan pertolongan. And then the third picture is there is a child. Ya, maybe dia mengalami sakit perut. Ini juga membutuhkan pertolongan. Ya. Oke, nah, there is question come occur. Ya, how can I help? Jadi ada pertanyaan muncul bahwa bagaimana kita menolong. Ya. Kemudian, what do you want to say? Kira-kira apa yang Anda akan katakan pada saat Anda mengalami hal serupa? Nah, in our daily life, sometimes, ya, that happen. Jadi seringkali terjadi hal-hal yang memungkinkan kita untuk memberikan pertolongan atau menawarkan suatu pertolongan kepada seseorang atau sesama manusia. Okay, next. Nah, in this chapter, the topic is "May I help you?" In this case, yeah, we want to learn about expression of help. Ya, jadi dalam bab ini kita akan belajar tentang ungkapan pertolongan. Nah, kita sampai di tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran di sini ada 2 yang akan kita capai. Yang pertama itu kita dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks terkait dengan tindakan menawarkan jasa atau offering a help. Ya, oke. Kemudian yang kedua, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan lisan terkait dengan tindakan menawarkan jasa. Jadi dalam hal ini nanti produknya adalah atau hasilnya adalah membuat dialog tentang menawarkan jasa atau pertolongan. Ya. Tuh. Jadi 2 itu yang kita akan capai. 1 kognitifnya, 1 keterampilannya. Okay, this is the next slide is about vocabulary. Ya, jadi Anda sekalian bisa melihatnya nanti, kemudian mencarinya di Google Translate atau in your dictionary. Ya. Next, slide berikutnya ini adalah
di sini akan dipelajari tentang bagaimana pengucapan atau pronunciation terhadap kalimat tersebut. Ya, jadi satu catatan yang penting di sini adalah ketika melihat cara bacanya ini, ada tanda kutip di atasnya ini, maka disitulah penekanannya atau stresnya namanya. Ya, for example, extended family, tanda kutip satunya itu berada di atas K atau antara K dengan S. Dalam hal ini penekanannya atau stresnya pada K, maka bacanya adalah extended family. Ya, begitu seterusnya sampai tiba. Kecuali yang tidak mempunyai tanda kutip ini berarti tidak ada penekanan. Ya, kayak ini I'd love to. Ya, jadi I love to. Kemudian ada her. Jadi bacanya itu adalah rata, tidak ada penekanan. Beda dengan yang ada penekanan kayak ini juga terrible, stomach, terrific. Kemudian preparation, ya di R-nya preparation. Decorate. Jadi ingat saja ketika Anda membaca suatu kata di dalam bahasa Inggris, apalagi di kamus biasa terdapat cara bacanya juga, maka perhatikan tempat penekanannya itu atau tanda kutipnya itu. Nah, selanjutnya kita masuk di dialog offering help and service, kita menawarkan jasa pertolongan atau layanan. On this text, one observe the dialogue. Jadi kita disuruh observasi dialog ini. Read this dialogue. Pay attention to the italicized expressions. Answer the question that follow. Jadi kita diminta untuk memperhatikan kalimat yang dicetak miring. Ya, itu adalah ungkapan. Jadi kalimat yang dicetak miring itu adalah ungkapan. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Jadi ini adalah dialog pertama between Dr. Nahda dengan Papa. Papa adalah pasien, kemudian Dr. Nahda adalah adapter. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan dulu yang dicetak miring ini, ya. Ada kalimat yang mengatakan what can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu? Ya. Nah, ini adalah satu ungkapan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita mau memberikan atau menawarkan suatu pertolongan kepada orang lain. Nah, kemudian what's the problem? Nah, ini juga expression, ya. Jadi anak-anak sekalian, dalam dialog ini menjelaskan bahwa ungkapan yang dilakukan Dr. Nahda dengan Papa itu adalah terkait dengan offering help and service. Nah, ketika kita membaca dengan sesama bahwa permasalahan yang muncul dari dialog pertama ini adalah ketika Papa ini sakit perut. Ya, sakit perut, dia mengalami gangguan di perutnya. Akhirnya Dr. Nahda itu bilang, what can I do for you? Apa yang dapat bisa saya lakukan untukmu? Ya, itu. Jadi dalam hal ini tentu Papa ini memerlukan suatu pertolongan. Ya, itu. Okay, next, move to dialogue 2. The same of dialogue 1. Kita juga memperhatikan di sini kalimat yang dicetak miring. Ya. Jadi di sini dialognya antara Tania dengan a stranger. Stranger itu adalah penumpang. Ya.
Tania works at a bus agent located at Arjosari Terminal. Jadi Tania itu bekerja di loket agen bus di Arjosari, di terminal Arjosari. A stranger is walking approaching her bringing a suitcase. Jadi stranger ini berjalan atau penumpang ini berjalan mendekati Tania membawa koper. Ya. Nah, tentu dalam hal ini dengan membaca saja judulnya ini atau clue-nya ini atau situasinya ini, maka kita sudah bisa menebak bahwa stranger ini membutuhkan suatu pertolongan. Ya, mungkin stranger ini atau penumpang ini mau bepergian dan mau membeli tiket atau mencari bus. Nah, situ. Jadi terkait dengan itu Tania adalah penjual tiket bus. Ya, oleh karena itu, nah ketika kita memperhatikan kalimat yang dicitamirin di sini, maka ada kalimat "May I help you?" Ya, hello sir, may I help you? Where is your destination? Jadi perkataan "may I help you" di sini inilah adalah ungkapan untuk menawarkan suatu pertolongan atau jasa kepada stranger ini. Ya. Di mana tujuanmu? Di mana Anda mau bepergian? Atau di mana tujuannya? Itu. Nah, itulah yang terjadi antara Tania dan stranger. Jadi dalam hal ini stranger ini membutuhkan pertolongan terkait dengan kepergiannya, ya, atau dia mau bepergian. Oke. Next. Di dialog 3 ini, on the dialogue 3, ya, is talking about final project is extended. Ya, jadi ada satu project yang diperpanjang waktunya atau pengerjaannya itu diperpanjang. Maka kemudian ekspresi yang muncul dari percakapannya adalah, perhatikan yang dicetak miring, "You need my help?" Apakah kamu membutuhkan pertolongan saya? Nah, itu terkait dengan project itu tadi. Ya, dia menawarkan satu pertolongan. Dia ini menawarkan satu pertolongan kepada Risa terkait dengan final project itu tadi. Ya, kemudian responnya Risa, dia bilang no thanks, berarti dia tidak membutuhkan pertolongan. Oke, itu. Next on the dialogue 4, ya, the dialogue 4 ini talking between Hamada and Diana, antara Hamada dan Diana. It's talking about birthday party for grandmother. Jadi dia berbicara tentang pesta ulang tahunnya, ya, pesta ulang tahun neneknya di minggu depan. Itu. Nah, di dalam dialog ini muncul lagi suatu kalimat atau ungkapan yang menyatakan pertolongan atau menawarkan suatu pertolongan. Ya. Perkataannya itu adalah what if I help you with the preparation? Jadi bagaimana jika saya menolong kamu untuk menyiapkannya, atau mempersiapkannya pesta itu. Nah, kemudian ada kata-kata juga yang di garis bawahi, itu menandakan bahwa kalimat itu adalah respon dari expression of help tadi. Jadi respon itu adalah jawaban dari ungkapan pertolongan itu. Nah, itulah. Jadi untuk lebih jelasnya nanti, karena kita
menggunakan virtual. Untuk lebih jelasnya nanti Anda baca. Saya kira ini tidak terlalu sulit Anda pahami. Ya. Nah, pada intinya bahwa semua dialog ini menggunakan ungkapan offering help and service. Jadi dia menawarkan suatu pertolongan dengan atau layanan. Okay, from the dialogue. Ya. Now we move to the question. Kita pindah di pertanyaannya. Ya, pertanyaan muncul pada keempat dialog itu. Yang nomor 1 adalah where do you think each conversation take place? Ya. Jadi di mana kejadiannya percakapan tersebut, tiap-tiap percakapan tersebut. Ya. Jadi dialog 1 tadi percakapannya antara dokter dengan papa, kemudian yang kedua antara penumpang dengan penjual tiket Tania, kemudian dialog ketiga antara pelajar itu tadi yang membahas tentang final project yang di-extended, yang diperpanjang. Kemudian yang keempat, ya, satu dialog yang membahas tentang birthday party grandmother. Oke, kita lihat. Where do you think each conversation take place? Jadi di mana kamu pikir bahwa tiap percakapan itu terjadi atau tempatnya di mana? Kejadiannya di mana? Kita lihat jawaban untuk dialog 1 adalah in a doctor's room. Kemudian dialog 2 in a bus station, bus hari malam. What about dialog 3? At the school maybe. Jadi mungkin di sekolah. And dialog 4 at home. Jadi disitulah tempat kemungkinan terjadi percakapan keempat dialog tersebut. Next, what about number 2? Question number 2, what are the relationships between the speaker? Apa hubungannya antara si pembicara tadi atau yang melakukan percakapan tadi? Nah, dialog 1 itu hubungannya adalah antara dokter and pasien. Kemudian yang kedua, tourist and ticket seller. Tourist ini tadi adalah a stranger. Ticket seller itu adalah tadi Tania yang bekerja sebagai bus loket. Bus loket, ya. Kemudian dialog 3 itu hubungannya adalah teman, ya. Dialog 4 teman, boleh juga family, it's maybe too. Ya, di situ juga boleh teman, boleh keluarga, karena dia membahas tentang pesta ulang tahun neneknya. Okay, next, move to question number 3. What are the function of the underlined words? Apa fungsi dari kata yang digarisbawahi? Sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa kata yang digarisbawahi dari setiap dialog tadi itu menandakan bahwa itu adalah respon dari ungkapan menawarkan pertolongan atau memberikan pertolongan atau layanan. Nah, jawabannya adalah the answer responses of expression of offering help, ya, and service. Next, what about number 4? Ya, now what are the function of the italicized word? Jadi kalau yang digaris bawah yang dicetak miring itu fungsinya apa? Fungsinya adalah expression of offering help service. Itu adalah ungkapan ya menawarkan pertolongan atau layanan. Ya. Next. Next, question number 5.
In the dialogue 1, what does Dr. Nahda say to help Papa? What will Dr. Nahda do to help Papa? Nah, dialog 1 ini tadi, cara Dr. Nahda dengan Papa. Pertanyaan yang muncul adalah, what does Dr. Nahda say to help Papa? Apa yang dikatakan Dr. Nahda untuk menolong, berikan pertolongan kepada Papa? What will Dr. Nahda do to help? Apa yang akan dilakukan Dr. Nahda untuk menolong Papa? The answer of this question. Nah, ini Dr. Nahda say, what can I do for you? He will check Papa's stomach. Jadi akan mengecek perut dari Papa, karena Papa merasa sakit di perutnya atau something trouble in his stomach. Okay. Next, number 6. Look at the dialogue 2. What does Tania offer to the stranger? Apa yang Tania tawarkan kepada si penumpang tadi? Does the stranger accept Tania's offer? Apakah penumpang itu menerima tawaran Tania? What does he say? Apa yang stranger ini katakan? Nah, the answer of this question, she offers a bus ticket indirectly. Jadi dia Tania itu menawarkan secara langsung tiket bus kepada stranger. Perkataan stranger, the stranger accept, dia terima. Dia terima tawaran itu. Nah, apa yang dikatakan? I will buy the bus ticket. Saya akan membeli tiket bus itu. Itu untuk number 6 for dialogue 2. Who is offering a help in the dialogue 3? Yang menawarkan pertolongan di dialog 3. What does she say? Is the offer accepted? Apa yang dia katakan? Apakah tawarannya diterima? Kita lihat jawabannya adalah dia yang menawarkan pertolongan kepada temannya itu. Nah, yang dia katakan adalah, would you need my help? Ya. Apakah kamu membutuhkan pertolongan saya? Nah, kemudian is the offer accepted? Ya, offer is not accepted, tidak diterima karena ada kata negatif not di sini. Ya, jadi tawarannya tadi itu tidak diterima. Tawarannya siapa? Tawarannya dia. Okay. Next, move to number 8. In the dialogue 4, what does Diana say to offer a help? Does Hamada accept or refuse the help? What does she say? Nah, dalam dialog keempat ini, apa yang Diana katakan untuk menawarkan sebuah pertolongan? Apakah Hamada menerima atau menolak pertolongan itu? Kemudian apa yang dia katakan? Nah, jawabannya adalah, answer is Diana say, what if I help you with the preparation? Ya, dia katakan, bagaimana kalau saya menolong kamu? Ya, jika saya menolong kamu dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, what does he say? Itu tadi yang dikatakan ya. Kemudian apakah dia terima atau tidaknya? Ya mungkin nanti Anda lihat kembali di dialog keempat itu apa. Hamada menerima atau tidak. Okay. Next, number 9. What the pattern of offering help service? Nah, ini patternnya adalah biasa dikatakan contoh-contohnya atau polanya. May I help you? Can I help you? Yaitu. Ya. Kemudian, write the possible responses for offering help service. Tuliskan kemungkinan jawaban dari sebuah tawaran pertolongan atau servis. Nah, dalam hal ini jika membahas tentang respon, berarti itu adalah jawaban dari sebuah ungkapan. Ya, untuk
ungkapan tawaran menolong itu mungkin ada 2 saja jawabannya. Ya, kalau tidak di accepted, diterima, pasti di refuse. Nah, itu. Nah, kata-kata yang muncul ketika kita accepted dari atau menerima dari pertolongan itu, maka jawaban mungkin muncul adalah yes, I need. Nah, kalau kita refusing, pasti jawabannya negatif, no, no thank you. Ya, bisa saja refusingnya dalam bentuk ya biasa kata yes, tapi koma but, ya itu. Berarti dia menyangkal juga, berarti dia menolak. Selesai sini silakan Anda nanti baca kemudian dilengkapi. Sini juga sudah saya isi. Baca saja. Dialognya itu semuanya berbicara tentang ungkapan menolong, ya, pertolongan. Nah, ini dialog 1. Ya, is talking about Maher Zain Tourin. Ya. Kemudian dialog 2, ya, the dialogue between Sahra and Raiza. Ya. Is talking about accreditation in our school. Ya, jadi dia berbicara tentang akreditasi di sekolahnya. Kemudian on dialogue 3, the dialogue between Diani and Rihanna. It's talking about trip, ya, perjalanannya. Oke. Itu ada jawabannya. Oke. Jadi saya kira ini latihan vocabulary exercise-nya untuk dialog dalam bentuk dialog. A few minutes later. Now, move to exercise. Yeah. Try make a dialogue expression of help by using your own sentences. Jadi, silakan Anda membuat suatu dialog singkat yang di dalamnya terdapat ungkapan tentang pertolongan dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi jangan kutip atau jangan ambil di internet, ya. Biasakan membuat dialog sendiri, apalagi nih bahasa kita ini atau materi kita ini sangat gampang karena selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda mengambil contohnya membantu ibu memasak apa, atau membantu adik mengerjakan pekerjaan rumahnya, membantu bapak bekerja di kebun misalnya. Jadi silakan saya dibuat nanti itu, kemudian dipoto, kemudian dikirim di Classroom. Now move to conclusion. In our conclusion for our study today adalah ya, bahwa offering helps and service itu ya kata-kata yang biasa digunakan atau petanya yang biasa digunakan adalah may I help you bla bla bla, would you like bla bla bla, what if I help you, ya itu. Kemudian adapun respon for offering helps and service, ya kemungkinan ada 2, bukan accept pasti refusing, ya itu. Jadi respon itu adalah jawaban dari offering helps itu. Jadi kalau dia accept berarti jawaban adalah yes, I need. So yes saja. Boleh bilang juga I love to. So, thanks a lot. Tapi kalau ketika merefuse atau menolak, maka mungkin jawabannya responnya itu adalah no, thank you. Boleh dikatakan juga yes, tapi menggunakan but. Yes, but I cannot saja. Tapi saya tidak bisa. Oke. Saya kira itu yang menjadi conclusion. Kemudian sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran kita sudah bisa membedakan
ungkapan yang terkait dengan menawarkan jasa tentang helps itu. Kemudian untuk keterampilannya tadi sudah ditugaskan untuk membuat dialog singkat yang menggunakan bahasa sendiri, yang mana di dalamnya terdapat ungkapan tawaran pertolongan atau layanan. Okay, I think that's all for today. Yeah, thank you very much for your attention. Thank you and see you. Bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.